Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabi wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali pada program pembelajaran intensif bahasa Arab yang diselenggarakan Yayasan Al-Mansuriyah. Tak lupa salawat dan salam semoga selamanya sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, pertemuan berikutnya dalam program pembelajaran bahasa intensif bahasa Arab, kita akan mulai dengan materi pertama yang umumnya dalam pembelajaran bahasa Arab biasanya diawali dengan materi at-ta'aruf, artinya perkenalan. At-ta'aruf artinya perkenalan. At-ta'aruf, perkenalan. Biasanya umum dalam perkenalan, ya seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita belum pernah sebelumnya bertemu dengan seseorang, pasti yang pertama adalah greeting, yaitu pengucapan salam. Kalau kita biasanya menggunakan dengan kalimat yaitu assalamualaikum. Misalkan kita ketemu dengan seseorang ataupun teman baru di sekolah, ya, biasakan jangan langsung, misalkan baru saja kita ketemu sebagai murid baru di sekolah atau di mana saja, misalkan kita langsung bilang, "Hey bro," jangan dibiasakan seperti itu. "Hey kawan," jangan. Tapi gunakanlah bahasa yang sebaik-baiknya, yaitu bahasa yang umum. Kalau kita meyakini dia seorang muslim, maka yang pertama kita harus menggunakan dalam perkenalan itu, biasakan assalamualaikum. Yang tentunya pasti dengan berjabat tangan, assalamualaikum. Pasti dia akan menjawab dengan waalaikumsalam. Dan kalau terjadinya misalkan pagi, assalamualaikum, jawabnya pasti waalaikumsalam. Kalau pagi, tentu menggunakan, jangan tertukar. Pagi, perkenalan,
kita menggunakannya misalkan selamat sore. Nah, dalam bahasa Arab menyapa yang pertama misalkan assalamualaikum, terus lawan kita menjawab waalaikumsalam. Nah, kalau pagi biasanya sobahal khair. Sobahal khair. Sobahal khair. Artinya selamat pagi. Sudah mengenal sobahal khair. Kalau kalian sebagai lawan, jawaban sobahal khair jawabannya adalah sobahan nur. Sobahan nur. Kita ulangi lagi, misalkan pertama assalamualaikum, terus lawan kita menjawabnya misalkan waalaikumsalam. Terus selanjutnya, masa setelah assalamualaikum waalaikumsalam tahu-taunya bubar? Pasti kan ada percakapan berikutnya. Maka untuk melanjutkan biasanya pada umumnya menggunakan, kalau terjadi percakapannya di pagi hari, kita gunakan sebagai perkenalan, yaitu sobahal khair. Maka jawabannya adalah sobahan nur. Misalkan ada seseorang yang bilang ke kita sobahal khair, maka kita jawab sobahan nur. Kalau kita yang memulai, misalkan assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam, terus kita bilang sobahal khair, pasti dia akan menjawab sobahan nur. Artinya sama, selamat pagi. Sobahan nur artinya juga sama, selamat pagi. Itu sebagai awal perkenalan. Yang tentunya kesananya ada lagi sobahal khair, sobahan nur. Terus kenalan misalkan tanya setelah misalkan mengucapkan salam, mengucapkan selamat pagi, terus ada percakapan berikutnya. Misalkan Mas Muka, kan belum kenal. Di sini kan perkenalan. Berarti kita sebelumnya belum mengenal. Kalau belum mengenal, kita pasti akan menanyakan nama. Nah, menanyakan nama yaitu Mas Muka. Mas Muka. Tapi ingat di sini, kalau lawan bicara kita adalah satu orang laki-laki, Mas Muka. Siapa nama kamu? Mas Muka. Kalau lawan kita adalah satu orang laki-laki, kalau perempuan Mas Muki. Nah, sudah paham? Nah, untuk pertama yaitu perkenalan, misal pertama biasakan, diwajibkan yaitu mengucapkan assalamualaikum. Jawaban kalau misalkan seseorang lawannya kita, dia mengucapkan assalamualaikum, kita pasti jawabnya waalaikumsalam. Kalau terjadi percakapannya misalkan di pagi hari, maka digunakan adalah sobahal khair atau sobahul khair. Jawabannya adalah sobahan nur. Ini artinya sama, selamat pagi. Jawabannya adalah selamat pagi juga. Tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau sobahal khair menanyakan, jawabannya adalah sobahan nur. Setelah itu baru menanyakan nama. Mas Muka, siapa nama kamu? Jawabannya misalkan Ismi Haikal. Nah, Ismi Haikal. Nama saya Haikal. Ismi Haikal. Sudah paham sampai sini?
Jadi jangan ragu ketika kita misalkan dalam situasi di mana saja, mau di terminal, mau di sekolah, mau di acara apa saja, yang namanya kita mau perkenalan, biasakan yang pertama adalah pengucapan salam. Karena kita adalah muslim, kita pakai assalamualaikum, sehingga lawan perkenalan kita akan menjawab waalaikumsalam. Setelah itu kalau terjadinya pagi, kita menggunakan sobahal khair, dan jawabannya adalah sobahan nur. Sementara kita cukup sampai di sini. Selanjutnya saya ingin kalian menyebutkan kosakata semampu kalian. Terserah. Ya, karena pembelajaran ini sebenarnya lebih menekankan kepada mufradat, yaitu kosakata, penguasaan kosakata sebanyak mungkin. Contoh, misalkan siapa? Haikal, coba sebutkan 5 kata benda dalam bahasa Arab. Kolamun, maknanya artinya pulpen. Terus kursiun, maknahu kursi. Salasa, maktabun, meja. 4, kitabun, buku. Terakhir, sudah. Sekarang Alwi, silahkan 3 kosakata dalam bahasa Arab, silahkan. Sudah tadi, yang lain apa? Ya sudah, tadi kursi, silahkan boleh. 1, kursiun. 2, saya dalam bahasa Arab tahu. Ana. Kamu dalam bahasa Arab anta. Dia seorang laki-laki. Huwa. Mereka. Tapi kumpulan laki-laki. Mereka. Atau untuk memudahkan bahasa Arab sehari-hari, kita mulai saja dari a'dha'ul jismi. Yakni mulai saja dari anggota tubuh kita, atau dalam bahasa Inggris parts of body. Misalkan, nggak usah jadi jauh, tidak perlu jauh-jauh kita mencari kosakata. Kalau ingin belajar apapun, apakah itu belajar bahasa Arab, apakah itu belajar bahasa asing lainnya, kita usahakan adalah kata-kata atau kosakata yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita terlebih dahulu cari kosakata dalam bahasa lain, yaitu a'dha'ul jismi, yaitu bagian-bagian tubuh kita. Misalkan kepala. Misalkan kepala, bahasa Arabnya apa? Ra'sun. Dalam bahasa Inggris head. Terus mata, bahasa Arabnya ainun, bahasa Inggrisnya eye. Terus hidung, bahasa Arabnya
Anfun, telinga. Uzunun, tangan. Yadun, bahasa Inggrisnya apa? Hand. Terus kaki, bahasa Inggrisnya foot, bahasa Arabnya rijlun. Apalagi? Mulut, famun. Kalau dalam bahasa Inggris makna famun yakni mouth, mulut. Bahasa Arabnya famun. Bahasa Indonesianya mulut. Fil lugha al-inzilijiyah ma'nahu mouth. Jadi dalam bahasa Inggris fil lugha al-inzilijiyah, dalam bahasa Inggris. Fil lugha al-indonesia, bahasa Indonesia. Jadi mulut bahasa Inggris fil lugha al-inzilijiyah mouth, fil lugha al-indonesia mulut. Nah, seperti itu. Itu saja dulu. Setelah itu kita cari kosakata yang ada di sekeliling kita. Misalkan kalau kita sekarang ada di kelas, nah, berarti kita cari saja kelas. Bahasa Arabnya fil lugha al-arabiyah, kelas apa? Faslun. Misalkan kita cari lagi kalau dalam bahasa Inggris kelas itu apa? Kelas. Nah, seperti itu. Terus yang ada di kelas biasanya apa? Papan tulis. Papan tulis al-lugha al-Indonesia, fil lugha al-arabiyah saburatun. Wa fil lugha al-injilijiyah ma'nahu blackboard. Nah, seperti itu saja. Atau whiteboard, karena ini whiteboard, ini whiteboard. Kalau dulu terkenalnya adalah blackboard, papan tulis. Terus apa lagi? Mahadal. Pintu. Pintu fi logo al-Indonesia, pintu. Wa fi logo al-Injilijiyah, pintu ma'nahu door. Sahih? Door. Sahih itu benar. Sahih. Kalau salah, khata. Benar, sahih. Salah, khata. Terus apa lagi? Jendela. Jendela al-lugha al-Indonesia. Wa fil lugha al-arabiyah, jendela ma'nahu nafidatun. Wa fil lugha al-injilijiyah, window. Dalam bahasa Inggris wa fil lugha al-injilijiyah, jendela ma'nahu window. Terus apa lagi? AC, air conditioner. Bahasa Inggris air conditioner, dalam bahasa Indonesia juga sama, yaitu disingkat AC. Wa fil lugha al-arabiyah, AC ma'nahu madza? AC fil lugha al-arabiyah ma'nahu mukayyifun. Mukayyib. Atau bisa saja mukayyiful hawa. Bisa mukayyib atau bisa mukayyiful hawa. Artinya dalam bahasa Inggris wa fil lugha al-injilijiyah mukayyiful hawa ma'nahu AC, wa fil lugha al-Indonesia mukayyiful hawa AC. Apa lagi? Lampu. Al-lugha wa fil lugha al-arabiyah, lampu ma'nahu madza?
Ya, seperti itu. Jadi yang paling dekat atau yang paling biasa sering kita lihat, maka hafalkan itu saja terlebih dahulu. Jangan yang jauh-jauh, misalkan yang ada di hutan, yang ada di kebun binatang, itu nanti. Jadi yang pertama dalam pembelajaran bahasa asing, yang pertama adalah penghafalan kosakata sebanyak mungkin. Karena itu nanti yang akan mengenalkan atau memudahkan dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi hafalkan sebanyak mungkin kosakata, misalkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering, misalkan kapan, ada yang tahu kapan? Kapan dalam bahasa Arab? Kapan kamu akan pergi ke pantai Geopark? Nah, kapannya? Kapan? Masa. Nah, mata. Terus apa lagi? Kalau apakah? Hal. Kalau di mana? Aina. Terus kalau dari mana? Min. Aina. Kalau siapa? Man. Kalau dari? Min. Kalau ke atau kepada? Ila. Kalau seperti ka. Nah, bisa saja ka, misalkan anta kal badri, kamu seperti bulan. Ya. Jadi usahakan nanti kalau kalian ingin mempelajari bahasa asing, khususnya sekarang kita dalam program bahasa Arab, maka setiap hari apa yang kita pegang, apa yang kita gunakan, bahkan apa yang kita makan, kita coba sedikit demi sedikit diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Itu diantaranya adalah syarat kalau kita ingin menguasai bahasa asing. Jadi misalkan ketika kita makan, kita menggunakan air, oh ini ketika kita minum, oh ini air, bahasa asingnya apa? Misalkan air, fil lugha al-arabiyah, kalau dalam bahasa Arab, air itu apa? Cari. Sekarang kan zaman teknologi, kita bisa juga searching di Google, kita bisa buka di YouTube, atau channel-channel apa saja, kita bisa buka. Misalkan, atau kita tanya kepada orang tua kita, kalau air apa? Air fil lugha al-arabiyah ma'nahu ma'un. Terus misalkan, apalagi? Udara, kita sering menghirup udara. Udara dalam bahasa Arab apa? Ya seperti itulah. Ya, jadi usahakan kalian kalau ingin mempelajari bahasa, terlebih misalkan adalah bahasa Arab, maka biasakan hafal sebanyak mungkin mufradat atau kosakata. Ya, jadi bahasa itu sebenarnya kalau kita ingin kalau kita sungguh-sungguh itu tidak mustahil kita untuk menguasainya, pasti bisa menguasainya. Sehingga tidak aneh banyak juga orang yang sampai menguasai sampai 20 bahasa. Karena memang kalau memang niatnya dipelajari dengan sungguh-sungguh pasti akan bisa. Ya seperti tadi. Terus kalau kita juga ingin belajar bahasa Arab, ya seperti kita yang sehari-hari seperti yang pertemuan kemarin, misalkan ketika kita wudhu, nawaitul wudhu'a, jangan hanya mengucapkan nawaitul wudhu'a. Al-wudhu itu kan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa baku Indonesia. Jadi wudhu dalam bahasa Indonesia juga sama, yaitu wudhu. Nawaitunya apa? Nah, berarti kita cari nawaitul wudhu'a. Berarti kalau nawaitunya apa? Nawaitul wudhu'a li raf'i. Nah, di sini ada kata, ada huruf li, terus ada huruf ada kalimat raf'un atau raf'i. Cari li raf'i. Ya, seperti itu kita cari satu persatu mufradat kosakatanya. Ya. Jadi
untuk menguasai bahasa apapun sebenarnya sangat mudah kalau kita ingin benar-benar sungguh-sungguh dalam belajarnya. Ya. Kita ulangi pelajaran pertama atau materi pertama dalam kesempatan hari ini. Kita ulangi yaitu at-ta'aruf. Contohnya pertama adalah kita karena sebagai muslim biasanya dalam perkenalan pasti diawali dengan Assalamualaikum. Sebagai jawabannya Waalaikumsalam. Kalau terjadinya pada hari percakapannya kita gunakan sabahal khair. Terus untuk menjawabnya sabahan nur. Terus kita menanyakan nama. Pada umumnya memang ada banyak untuk menanyakan siapa nama kamu, ada yang bisa diucapkan yaitu man ismuka, tapi ada juga mas muka. Kalau untuk membahas ki ini ini nanti dalam pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kita langsung mas muka. Siapa nama kamu? Jawabannya misalkan ismi Haikal, ismi Alwi, ismi Muhadzab, ismi Muhtaj, ismi Malik. Ya, seperti itu. Ismi Fatimah, ismi Zainab, ismi Agnes Monica. Seperti itu. Ismi Mada? Alwi, ismi Mada? Ismi Ujang Fata, bisa. Ismi Zaid. Kalau namanya Mukhtar, ismi Kalau namanya Abdullah berarti ismi Abdullah. Ini untuk percakapan di pagi hari. Nanti ada kalau siang apa? Kalau sore masa'al khair, jawabannya masa'an nur. Kalau malam percakapannya berarti jangan sabah khair. Seperti sekarang misalkan kita ketemu, Assalamualaikum muhadab. Waalaikumsalam. Terus misalkan saya bilang sabahal khair. Nah, ini berarti salah. Kalau malam kita gunakannya yaitu Lailatukumus Sa'idah. Lailatukumus Sa'idah. Jawabannya adalah Sa'idatun Mubarakah. Ya, jadi beda waktu, beda pengucapannya untuk pengucapan selamat atau greeting. Kalau pagi sabahal khair, jawabannya adalah sabahan nur. Ini artinya sama, sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur jawabannya berarti selamat pagi. Kalau sore, selamat sore, masaan khair, jawabannya masaan nur. Kalau selamat malam, lailatukumus sa'adah. Kalau untuk menjawabnya sa'idatun mubarakah. Artinya selamat malam. Masa'al khair, selamat sore. Jawabannya masaan nur. Untuk mufradatnya seperti tadi, kita hafalkan yang pertama misalkan kepala yaitu fil lugha al-Indonesia kepala, wa fil lugha al-Arabiyah ra'sun, wa fil lugha al-Injiliziyah head. Semua kemudian mata al-lugha al-Indonesia, wa fil lugha al-Arabiyah mata ma'nahu artinya adalah ainun. Semua kemudian anfun al-lugha al-Arabiyah, wa fil lugha al-Indonesia anfun hidung, wa fil lugha al-Injiliziyah ma'nahu pertamanya L. Nose. Makanya ada artis namanya Rina Nose. Karena hidungnya yang minimalis.
Rina Nose, tahu kan? Nah, Suma yadun al-logo al-Indonesia, tangan. Wa fil logo al-Arabiyah yadun ma'nahu wa fil logo al-Arabiyah bahasa Arab yadun ma'nahu tangan ma'nahu yadun wa fil logo al-Injiliziyah yadun ma'nahu hand. Suma kemudian kaki. Bahasa Indonesia al-logo al-Indonesia kaki. Wa fil logo al-Arabiyah kaki rijlun. Wa fil logo al-Injiliziyah rijlun ma'nahu artinya foot. Makanya ada foot ball. Nah, sepak kaki atau bola kaki, bola, foot, kaki. Nah, foot itu kaki. Wa fil logo al-Injiliziyah foot, wa fil logo al-Arabiyah rijlun, wa fil logo al-Indonesia kaki. Semua ada famun al-logo al-Arabiyah wa fil logo al-Indonesia mulut, wa fil logo al-Injiliziyah maut. Ingat-ingat. Paham? Mengerti? Mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya tekankan, ingat dalam pembelajaran bahasa asing, untuk di sini kita belajar bahasa asing yaitu bahasa Arab, maka untuk pengenalan atau penguasaan tetap utamakan adalah penguasaan kosakata terlebih dahulu. Dan untuk kosakata apa yang akan kita hafal, utamakan adalah apa-apa yang paling melekat atau paling dekat sama kita, atau bahkan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, atau apa yang ada di sekeliling kita. Itu adalah syarat yang pertama dalam penguasaan bahasa asing. Di sini adalah kita akan menguasai yang utama adalah bahasa Arab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita niat sungguh-sungguh belajar bahasa Arab sebagaimana tadi saya ucapkan, yaitu dalam Al-Quran bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyya. Quran dengan bahasa Arab. Maka ini inti dari belajar bahasa Arab, yaitu bahasa untuk menggali keistimewaan Al-Quran. Sehingga nanti kalau kita mampu menggali Al-Quran, sehingga akhirnya kita paham Al-Quran, mudah-mudahan setelah kita paham, kita bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran akan menjadi pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Karena Al-Quran adalah sumber kehidupan di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita belajar bahasa Arab ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal apapun yang menyangkut pembelajaran ini, misalkan apa-apa itu dilancarkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.